Halo teman-teman editing production, selamat datang dan kembali lagi. Di video kali ini saya ingin membahas tentang karakter laki-laki yang sudah menikah dan yang belum menikah. Perbedaan antara yang menikah dan yang belum menikah. Jadi bagi laki-laki, menikah adalah momen penting yang bisa memberikan perubahan besar dalam kehidupannya. Menjadi seorang suami tentu bukanlah hal yang mudah ya. Laki-laki dituntut menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab penuh atas istri dan anaknya kelak, jika punya anak ya. Dan jikalaupun tidak mempunyai anak, maka tanggung jawab suami adalah kita harus memperhatikan istri ya, sebaik mungkin. Itu tugas suami. Nah, di sini saya ingin bahas perbedaan, membahas kecenderungan suami. Kenapa lebih banyak diam, sedikit bercanda, gurau, sedikit humoris, itu kenapa? Banyak faktornya ya, intinya itu banyak faktornya untuk para suami yang sudah berumah tangga, untuk laki-laki yang sudah berumah tangga, bukan suami. Kalau suami itu memang sudah berumah tangga. Untuk laki-laki yang sudah berumah tangga, faktor kenapa laki-laki yang sudah berumah tangga lebih banyak pendiam ya, lebih banyak menyendiri, itu banyak faktornya. Faktornya tidak lain tidak bukan adalah tuntutan kebutuhan dalam rumah tangga itu sendiri ya, tuntutan hidup. Kalau tuntutan hidup itu saya kira mau yang sudah menikah ataupun yang sudah menikah itu tetap sama, tuntutan hidupnya tetap sama ya. Tapi kalau kebutuhan dalam rumah tangga dan kebutuhan orang yang hidup sendiri itu berbeda ya teman-teman ya. Ada yang mengatakan sama, tapi kalau saya teliti lebih dalam itu berbeda cara berpikirnya ya, cara berpikir majunya, cara strategi dalam menjalani hidupnya itu berbeda dengan laki-laki yang hidup sendiri dengan laki-laki yang sudah berumah tangga, itu sangat berbeda. Nah, saya akan bahas itu ya teman-teman ya. Di saat saya masih lajang ya, atau saya masih sendiri ya, satu-satu sendiri waktu itu, saya lebih banyak bercanda, bergurau ya, berteman dengan banyak teman itu ya. Itu saya teliti dari kehidupan saya sendiri. Saya lebih banyak mendapatkan teman ya, karena apa ya, karena belum ada teman hidup ya. Karena belum ada teman hidup, akhirnya setiap gerak pikir kita, setiap gerak pikir saya itu selalu saya mencari tempat atau mencari sarana untuk mengaplikasikan apa yang ada di pikiran saya. Maksudnya itu tempat curhat lah ya, bahasa kerennya curhat gitu ya, tempat curhatan. Itu di masih lajang itu curhat itu hanya kepada teman-teman. Tapi di saat saya sudah menikah itu semua unek-unek, semua masalah itu hanya bisa diluapkan hanya kepada istri ya. Kalau kepada orang lain itu hanya terbatas, paling hanya sedikit. Tapi lebih banyak kepada istri, lebih banyak kepada pasangannya sendiri, itu pasti. Nah, maka dari itu nggak heran ya kalau laki-laki yang sudah berumah tangga kenapa kurang humoris ya. Kadang kalau berkumpul dengan teman-teman yang belum punya pasangan itu mereka memandang kita itu seperti membosankan ya. Itu tidak heran saya, karena memang orang yang masih hidup sendiri ya, laki-laki yang masih hidup sendiri itu dia belum terbatasi gerak pikirnya, gerak kebebasannya itu belum terbatasi. Tapi lain lagi kalau sudah berumah tangga nanti itu bisa dirasakan gerak kita ini terbatasi. Gerak pikir yang gak terbatasi kalau untuk kebutuhan rumah tangga itu istri tidak akan batasi. Tapi kalau untuk mengekspresikan biasanya kita harus minta persetujuan dulu terhadap istri.
mengekspresikan pola pikir kita ya sebagai suami itu. Kalau ingin diekspresikan atau diaplikasikan itu harus minta persetujuan dulu atau musyawarah dulu kepada istri. Lain lagi kalau yang masih hidup sendiri, ya, ekspresi tinggal ekspresi aja ya, aplikasikan apa yang ada di pikiran, dah bebas. Karena belum ada yang melarang ini, itu belum ada ikatan batin dengan orang lain, bedanya di situ. Kalau sudah berumah tangga, semua akan terlihat terbatas dari pola pikir, gerak, dari mengekspresikan dari pikiran ya, mengekspresikan pikiran itu pasti kita nggak mungkin lah ya langsung nyuruh cara orang Jawa itu nyuruh yang istrinya tidak ngerti apa-apa, tahu-tahu terjadi masalah, terjadi pembaharuan, itu kan istri pasti kaget ya. Dan yang lebih penting lagi adalah banyak pikiran para suami itu dalam tiap waktunya itu memikirkan bagaimana keadaan istri dalam setiap waktunya itu ya. Istri itu senang atau tidak, itu ya, bahagia atau enggaknya, terus keruwetannya apa, itu laki-laki selalu berpikir seperti itu. Sebagai suami itu berpikirnya seperti itu ya, tidak mungkin akan ugal-ugalan pikirannya. Kalau pikiran yang ugal-ugalan banyak humoris itu, kecuali sama-sama humoris mungkin ya, istri yang sama-sama humoris dan kehidupannya mapan, itu saya kira dia bisa menerima walaupun suaminya itu ngobrol dengan laki-laki lain, ngobrol dengan temannya, bercanda, bergurau. Kalau kehidupan mapan saya kira wajar. Tapi kalau cuma basa-basi itu kan istri itu ngerti, istri itu sangat paham ini basa-basi dan ini tuh hanya omong kosong belaka, itu istri tahu itu. Memuakkan kalau bagi seorang istri itu memuakkan, nggak ada pentingnya. Kenapa? Lagi genting-gentingnya mikir ekonomi ya, kebutuhan hidup, malah suami cuma bercanda dengan teman-temannya. Nah itu suami akan dipandang istri itu memuakkan. Lebih pahamnya seperti itu, lebih jelasnya seperti itu ya teman-teman. Emang nggak mudah loh jadi seorang suami terus banyak teman, itu nggak gampang, kecuali hidupnya udah mapan ya, bergelimang harta itu mungkin. Tapi saya juga banyak melihat di kehidupan nyata yang pada kenyataannya hidupnya sudah mapan, banyak harta melimpah, tapi para istri masih belum bisa terima itu kalau suaminya itu sering nongkrong dengan teman-teman sampai lupa waktu. Itu kadang dia juga ngambek ya, cemberut itu. Saya ya di kehidupan nyata seperti itu. Itulah bedanya ya teman-teman, bedanya laki-laki yang sudah berumah tangga dan laki-laki yang belum berumah tangga. Nah, kenapa laki-laki yang sudah berumah tangga itu lebih banyak pendiam, kurang humoris, dan kadang menyebalkan? Jangan heran ya, karena banyak faktor yang membuat dirinya seperti itu. Tuh banyak faktornya, dari tuntutan hidupnya ya, tuntutan kebutuhan hidupnya, tuntutan untuk memperhatikan istrinya ya, tuntutan untuk membahagiakan istri ya, menenteramkan istri ya kan. Banyaklah tuntutan-tuntutan yang menjadi penghalang kenapa laki-laki sudah tidak humoris lagi. Kadang itu bahkan membosankan lah, intinya seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini saja video kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Thank you.